99% teman-teman pernah mengalami hal ini. Setiap kali ada kesempatan besar yang datang, justru kamu sendiri yang tanpa sadar menjauhinya. Mau daftar kerja tapi nggak jadi, mau mulai bisnis tapi terus ditunda, mau ambil keputusan tapi tiba-tiba ngerasa nggak sanggup, ngerasa tidak sanggup dengan kesempatan yang datang. Nah, kalau kamu pernah seperti ini, bisa jadi kamu sedang mengalami self-sabotase atau sabotase terhadap diri sendiri. Di video kali ini, kita akan membahas lebih luas lagi kenapa self-sabotase ini terjadi, gimana bentuknya, dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Yang perlu teman-teman ketahui di sini, bahwa self-sabotase merupakan tindakan tanpa sadar dalam melakukan sesuatu yang justru menghambat kesuksesan atau pertumbuhan teman-teman sendiri. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena ada bagian di dalam dirimu yang merasa tidak siap, merasa tidak pantas, atau terlalu takut untuk maju. Sebagai contoh kecil, kamu suka menunda-nunda tugas-tugas penting. Kamu batal melamar pekerjaan karena merasa kurang layak. Kamu merasa menjauh dari hubungan yang sehat karena takut ditinggalkan. Dan anehnya, semua itu bukan dilakukan dengan niat merusak diri, tapi karena kamu ingin melindungi diri dari rasa sakit atau kemungkinan gagal. Lantas apa alasannya kamu mensabotase diri kamu sendiri? Ada beberapa kemungkinan alasan ini terjadi. Yang pertama, karena kamu merasa tidak layak. Ada suara di kepalamu yang bilang, aku ini siapa sih? Gak mungkin aku pantas dapat ini. Kamu mungkin takut gagal. Dengan alasan, daripada menghadapi kemungkinan kecewa, kamu milih mundur sebelum mencoba. Ketiga, mungkin kamu takut sukses. Karena sukses bukan soal bahagia, tapi juga datang dengan tanggung jawab, datang dengan ekspektasi, bahkan datang dengan tekanan yang luar biasa. Yang keempat, bisa juga karena kamu perfeksionis, merasa selalu belum siap, sampai akhirnya nggak pernah mencoba atau nggak pernah mulai. Dan tak jarang, ini terjadi, ini datang dari pengalaman masa lalu. Mungkin kamu pernah gagal, pernah dipermalukan, atau pernah ditolak. Sejak itulah kamu belajar, lebih baik nggak usah mulai daripada sakit hati. Setelah teman-teman mengetahui alasan self-sabotase ini terjadi pada dirimu sendiri, kamu harus tahu bentuk-bentuk self-sabotase ini seperti apa. Hindari hal ini. Yang pertama, kawan-kawan suka menunda. Yang kedua, terlalu banyak pikiran sampai akhirnya tidak mau bertindak. Yang ketiga, kamu meremehkan diri kamu sendiri setiap kali ada pujian. Dan yang keempat, kamu mundur saat hampir selesai ataupun mundur saat hampir berhasil. Dan yang lebih mengejutkan lagi apa? Sabotase ini kadang tersamar sebagai logika. Maksudnya gimana? Kamu mungkin pernah bilang seperti ini. Kayaknya belum waktunya deh. Pernah tidak? Dan yang kedua, biasanya bilang seperti ini, "Nggak sekarang deh, aku belum siap." Tapi coba kamu jujur, apakah ini benar-benar logis atau hanya ketakutan yang sedang menyamar? Kalau hal ini kamu biarkan berlarut di dalam diri kamu sendiri, self-sabotase memberikan dampak yang buruk bagi kamu. Salah satunya kesempatan karir, hubungan yang kurang sehat, rasa percaya diri. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai percaya bahwa kamu memang nggak bisa sukses. Padahal itu nggak benar. Kamu bisa, kalau kamu berhenti jadi penghalang diri kamu sendiri. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kamu lepas dari pola ini? Jawabannya bisa banget. Coba terapi beberapa pola ini. Yang pertama, sadari polanya. Perhatikan kapan kamu mulai menunda, kapan kamu mulai takut, atau kapan kamu merasa tidak pantas. Yang kedua, ubah suara batinmu. Dari yang biasanya berkata, aku pasti gagal, diganti menjadi, aku akan belajar. Yang ketiga, jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Mulai aja dulu deh. Meskipun belum sempurna, kamu bisa belajar sambil berjalannya waktu. Yang keempat, buat target kecil yang realistis. Jangan langsung naik 10 tangga, tapi bertahap. Dari satu tangga ke tangga yang lain. Satu, 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 satu. Yang pasti kamu konsisten. Dan yang kelima, kelilingi dirimu dengan orang yang support. Lingkunganmu sangat mempengaruhi pola pikir dan keberanianmu. Saran saya, jauhi lingkungan yang toksik. Dan yang terakhir, kalau kamu merasa stuck, tidak ada perkembangan di dalam diri kamu sendiri,
Nggak ada salahnya kamu minta bantuan profesional. Silakan konseling, bisa bantu kamu menggali akar masalah dan memberikan kamu strategi yang nyata untuk berubah. Jadi teman-teman, self sabotase ini bukan berarti kamu lemah, gagal ataupun malas. Itu tandanya bahwa ada bagian dalam diri kamu yang belum kamu peluk dan belum kamu sembuhkan. Bagian yang perlu kamu dengarkan, bagian yang perlu kamu pahami. Yuk, berhenti jadi penghalang untuk diri kamu sendiri. Kamu layak kok tumbuh, kamu layak berhasil, dan yang pasti kamu layak bahagia. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke orang-orang yang kamu sayangi, dan tulis di kolom komentar apa bentuk self sabotase yang paling sering kamu alami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.